Jantung bahaya nggak sih, yuk? Jantung Nggak berbahaya. masuk gua dengan resiko dari COVID. Iya. Berapa persen gitu? Makanya lo minum obatnya jangan sampai lepas ya. Gua seminggu 2 kali doang. Lo obatnya lo rajinin dong. Gimana sih? Lo kan nggak mau kayak waktu itu lagi. Ayo. Iya, gue lupa. Cara gue males gue. Takut ginjal, yuk. Obat-obat gituan kan banyak. Tiap hari makan gituan gitu. Ya, kalau lo minumnya sesuai dengan anjuran dokter, terus lo juga minum air banyak, makannya banyak, terus nggak minum yang macem-macem, nggak akan. Udah, gitu. Kayak orang penyakit gula kayak Wery. Apakah bisa tuh gula itu penyakit ginjal? Ginjal itu dari gula bukan karena obat gula yang menyebabkan sakit ginjal, tapi komplikasinya dari gula itu ke ginjal gitu loh. Jadi orang-orang tuh suka salah. Dia berpikir bahwa kalau gitu gue minum obat banyak, ginjal gue rusak. Enggak. Rusak kalau ya itu minumnya ngawur, terus minum obat-obatan yang misalnya gini, ada nih orang bilang, minum ini aja nih, bagus nih buat A, B, C, D, E. Minum apa kayak apa sih namanya? Herbal-herbal yang gak karuan gitu, lo ikutan minum. Nah itu yang membahayakan ginjal. Gitu ya, kalau lo bawa obat sendiri, kalau tertib obatnya itu, insya Allah nggak akan kena ginjal. Gitu loh. Kecuali emang beberapa obat, jujur nih ada obat hipertensi yang namanya HCT. Nah itu emang kalau dia kebanyakan itu, dia efek sampingnya itu ke ginjal, gitu loh. Gitu. Tapi kalau enggak sih enggak lah. Terus sesuai dengan kalau kita tetap anjuran dokter sih, insya Allah nggak kena. Jadi simvastatin, askardia, nitrokaf, mentit itu is okay tiap hari? Oke. Oke ya? Apa? Lo harus minum. Kalau ada askardia, tapi kalau nggak minum, pembuluh darah lo jadi jadi kekenalan darah lo. Kan udah punya penyakit jantung. Yuk, ya udah kalau mau nanya yuk, kalau untuk ini rapid itu kan katanya banyak jenis rapid yang masuk ke Indonesia nih jenis-jenisnya. Sebetulnya yang apakah ada yang jadi rekomendasi, maksudnya gitu, ada nggak yang buat rekomendasi yang masuk ke Indonesia? Yang penting jangan ambil darah dari ini ya, ujung jari. Kalau itu benar-benar bisa pas positif, pas negatif. Yang lo ambil kalau misalnya rapid, ya lo rapid ambil dari vena. Itu aja sih. Kalau yang bagus sih jujur yang diambil dari vena. Karena jadi gini, di lab-lab sekarang kan murah kok. Di lab-lab tuh ada dua ya. Bisa nunjukin rapid itu yang aku bilang tadi. Ada dia nunjukin IgG dan IgM. Berapa satu yang pakai reagen. Nah, kalau reagen itu cuma nunjukin bahwa kita ini reaktif atau non-reaktif gitu. Itu di lab-lab biasanya. Dan yang paling bagus itu namanya pengambilan rapid ya dari daerah vena, bukan dari ujung jari. Itu bukan dari ujung jari ya. Oh, gitu. Yuk, sekarang kan ada yang namanya antigen yuk. Bagus nggak yuk? Antigen. Apa katanya di atasnya rapid, di bawahnya swab. Apa sih pengetesan gitu juga? Apa namanya antigen? Kalau dibilang di atasnya rapid, di bawahnya swab, itu ada namanya swab antigen. Tetap aja dimasukin alat lewat hidung gitu, Sil. Mendingan sekalian rapid itu harganya nggak beda jauh. Jauh sih yuk. Jauh yuk. Berapa? Apa namanya? Kan ada tuh yang di Campville ya, di Kemang Village tuh. Itu yang swab antigen itu. Itu cuma 500 karena anak gue ke situ gitu loh. Cuman 400 atau 500 gitu. Oh. Tanya dong. Lu kan waktu yang gue tangkap lu sama sekali secara klinis lu nggak merasa sakit gitu ya, benar gak Wer? Iya. Gitu ya. Tapi ada satu indikator saturated oksigen lo ya, pakai oximeter itu ya, yang turun ke 93, 92 dan bahkan lu tadi bilang sampai di bawah 80 bahaya. Pada saat lu 93, 92 bahkan sampai 85 tadi, apa yang lo rasakan, Wer, terhadap tubuh lo? Apakah melemah dan seterusnya, Wer? Ini gue ceritain ya, cerita dramanya ya. Jadi pas maghrib, habis maghrib gue tiduran, itu dokter sama bini gue tuh dari Jakarta, udah papa masuk rumah sakit aja pak, masuk rumah sakit aja. Gue marah kan, kalian senangnya saya masuk rumah sakit, nggak apa-apa juga. Ini 93, 92 kan wajar buat orang COVID. Coba waktu itu gue pernah sharing cerita tentang happy hypoxia gitu kan. Gue baru dikirim postingan itu kan.
Terus gue tinggal tidur gitu kan. Sebenarnya pada saat itu gue tuh nggak ngerasa apa-apa. Gue marah gitu kan. Nah, tim dokter gue di kantor tuh udah standby, dibangunin semua kan. Pak JM situasinya gini. Mereka standby semua gitu kan. Di rumah bini gue udah panik gitu kan. Gue tidur. Sampai terus bini gue telepon-teleponan sama dokter, anak gue sampai ikutan telepon. Biasanya anak gue cuek yang cowok gitu kan. Terus gimana caranya? Bapak tidur ya? Di rumah apalagi kan pembantu, supir nggak ada yang berani bangunin kan. Dokter pasrah aja kan. Akhirnya terus jam 10, jam 11 lah gitu kan. Gue bangun di rumah udah ada ini dokter muda dikirim kan. Rupanya dia lupa sama bini gue. Lupa sama bini gue cerita ke dokter manajernya kan, manajer medikalnya. Terus dipesenin, Bapak jangan dipaksa, dia kalau dipaksa malah ngeras nanti. Jadi itu dokter cuma cerita-cerita aja kan, Pak ini risikonya begini. Coba cek lagi, Bapak coba cek lagi kan, udah 85 kan, itu bisa begini Pak. Udah pagi aja deh gue masuk deh, kenapa nggak sekarang aja Pak? Itu sebentar gue dialog kayak begitu, di kamar gue tuh dokter itu sama supir gue tuh tangannya antar sama dokter gitu kan, Bapak masih belum mau kayak begitu kan. Terus udah nggak apa-apa sampai pagi pakai ini aja, bantu oksigen aja. Gue cek kan pakai oksigen itu cuma sampai 94 gitu kan. Si dokter kelihatan mukanya khawatir. Terus oksigennya masih ada Pak tapi tinggal sedikit. Berapa? Cek kan, paling tinggal buat 2 jam lagi gitu. Kan gue tahu di sekitar rumah gue itu banyak apotek kan, banyak rumah sakit Darmo, RKZ apa segala. Terus coba Bayu bantu gue cari oksigen. Dia keluar nggak lama, Pak habis semua Pak. Akhirnya gue pasrah kan, dan akhirnya gue memutuskan ya udah masuk sekarang deh. Itu udah jam 1 malam. Akhirnya gue masuk rumah sakit itu jam 2 malam. Dan itu gue merasa bersyukur gitu. Gue memutuskan masuk malam itu. Kalau gue tunggu sampai pagi, itu mungkin parah lagi. Karena apa? Badan gue nggak rasa apa-apa gitu. Nggak rasa apa-apa ya? Nggak rasa apa-apa. Aneh ya. Dan gue bersyukur itu pas gue mau pindah, anak-anak di rumah itu bantu gue, supir, security apa segala semua. Pemandangan si Bimo, kita kenal kan si Bimo supir gue itu. Si Bimo. Dia suruh si Bayu itu bohong, yuk bilang aja oksigennya habis kan. Dibilang habis, kalau dibilang ada gue sampai pagi bertahan di rumah. Dan dia baru ngaku tuh pas gue mau pindah. Kebayang nggak kalau gue bertahan masih di rumah ngandelin oksigen, walaupun kondisi itu gue terus menurun gitu. Kenapa gue nggak ngerasa apa-apa, Fred? Ini merinding gue dengar cerita yang ini. Karena ya itu menentukan sekali kan malam itu. Ya. Jadi poinnya lo tidak merasakan apa-apa, Wer, ya secara kesehatan. Ngeri juga ya. Yuk, penjelasannya gimana yuk? Dokter nanya kayak gitu Pak dulu itunya cuma 85 saturasinya, lo nggak ngerasain apa? Nafas lo nggak lega gitu, nggak ngerasain apa? Apa karena lo pakai oksigen? Gue kan tidur, nggak pakai oksigen. Gue tidur, posisi gue tiduran kan. Oh lo ngantuk ya bawaannya jadinya ya waktu itu? Atau lo nguap? Terus, pokoknya pas gue kebangun mereka udah ada di sebelah gue gitu kan, mereka ngintip terus kan, karena semua orang standby nih, anak bini gue di Jakarta bini gue udah setengah nangis gitu kan, gimana nggak ke rumah sakit kan, dokter di kantor udah manajernya kan cewek kan, dia udah ketakutan juga gitu kan, gimana gitu. Iya, karena bisa gagal makin rendah. Iya makanya kalau gue bertahan sampai pagi mungkin makin turun gitu kan. Jadi kalau udah positif langsung masuk rumah sakit yuk. Harusnya langsung dibawa ke rumah sakit enaknya gitu. Jadi biar semuanya diperiksa, semuanya dikasih obat yang benar. Mungkin ya itu kita dikasih obat-obatan kayak vitamin yang kayak propolis atau apa itu kan semua kan dapat semua kan. Yang jelas terus makanannya kan juga pasti yang bagus gitu loh. Harusnya sih langsung masuk rumah sakit. Mendingan daripada kita isolasi mandiri kalau gue bilang gitu. Iya, kalau nggak disiplin cuma. Iya, isolasi mandiri kalau kita nggak udah gitu, kalau misalnya tetap kita ketemu sama orang-orang rumah atau siapapun ya percuma kan gitu. Itu aja sih. Jadi waktu itu kondisi kalau di Surabaya pada saat itu semua rumah sakit penuh. Tapi untung dokter gue tuh udah ini, karena dia anak UNER juga kan. Dia udah pesen-pesen gitu kan ke ini, tolong siapin satu ini bukan satu kamar.
Ini saya khawatir bapak saya ini. Ya alhamdulillah kepake. Gue masuk jam 2 malam, nunggu sebentar, jam 4 pagi gue masuk kamar. Walaupun kamarnya nggak kamar bagus. Itu kamarnya tuh, awalnya gue dirayu kan. Kamarnya bagus Pak, suite katanya kan, kasih lihat gambarnya. Gue pilih 4 Dev. Premier, Usada Utama, Adi Usada, sama National Hospital. Tadinya gue pikir gue mau ke Premier atau ke National Hospital kan. Tapi terus dirayu, dibilang kamarnya bagus, kasih lihat gambarnya. Ya udah gue masuk. Sampai sana, kamarnya lo tau nggak ada gordennya, nggak ada apa. Dan kamarnya tuh emang kamar didesain buat COVID, kayaknya nggak ada gorden, nggak ada apa gitu, mengurangi ini apa namanya, virus nempel gitu kan. Berarti 2 kali dibohongin lo, Wery. Oke. Bohong yang berpahala tapi. Iya makanya. Tapi kan bohonginnya kan bagus, Bro. Dan di situ ruang lantai itu lantai ini intensif, perawatan intensif, dan susternya senior semua. Makanya mereka juga nggak mau main-main gitu kan, karena Pertamina kan langganan utamanya mereka. Iya, lagi yang masuk kan juga bos, maksud mereka main. Iya. Kalau yang tiket biasa nih, nggak kayak lu langsung bisa masuk kayak gitu. Itu disyukurin Bro, gitu loh Bro. Yang masuk tuh GM, Jongos Manager ya kan? Manajer umum. Ayo. Kalau misalnya ya kayak misalnya kita yang nggak kebagian rumah sakit terus harus itu di rumah gitu, gimana perawatannya ya? Nampar aja udah kayak dari kondisinya. Kalau isolasi mandiri lo masih harus pokoknya harus ada ke puskesmas terdekat, kasih tau kalau ada yang COVID, terus di tracking. Terus kalau isolasi mandiri lo bener-bener di kamar, nggak boleh keluar. Pokoknya segala macam, setiap baju yang udah lo pakai harus lo pakai kayak Dettol segala macam. Bener-bener pokoknya lo nggak berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Ya, tapi nggak maksudnya kayak pengobatan treatmentnya gitu loh kan. Kalau di rumah sakit kayak Wery kan dia dikasih obat, kasih apa gitu. Nah, ini gimana kalau di rumah? Kan nggak ada yang ngawasin dokter apa gimana? Nah, iya, emang nggak ada yang ngawasin. Tapi biasanya kalau misalnya kita sudah bicara dengan puskesmas tempat atau apa itu ada yang COVID dan isolasi mandiri, biasanya dari pihak puskesmas itu suka datengin kok, Bu nih obatnya, Bu swab lagi, terus kalau enggak ini waktunya itu ronsen atau periksa darah gitu, saya kasih tahu gitu loh. Tapi kitanya juga orang rumahnya atau kita sendiri harus aware juga. Kita di rumah kalau kita nggak kayak gitu, karena saking banyaknya dan sekarang nakes kita tuh udah minimal banget gitu loh, udah kecapean banget semuanya gitu. Jadi akhirnya ya kita sendiri yang masih aktif kalau kita isolasi mandiri gitu loh. Jangan tenang-tenang aja. Yang per 2 minggu sekali harus kita swab, sampai 2 kali swab negatif baru kita aman. Ya, sebelum swab kita negatif 2 kali bisa dikatakan kita belum aman. Gitu, masih bisa nularin orang. Oh, jadi swab itu 2 kali itu harus seperti itu, maksudnya 2 kali yang negatif ya. Jadi selama masih positif, terusnya tiba-tiba setelah itu negatif, itu masih belum dianggap aman jadinya ya. Belum. Ya, 2 kali negatif. Protokolnya harus 2 kali jadinya ya. 2 kali negatif baru dianggap aman dia ya. Oh, harus 2 kali ya. 2 kali 2 juta lo mesti bayar. Terus Wery waktu pas itu pengobatan, Wery ini enggak soalnya ada ponakanku di Kerawang kena juga. Itu terus dirawat di mana ya? Pokoknya di Kerawang itu dia harus pakai berjemur gitu. Kalau tiap pagi gitu juga apa enggak kemarin? Ya tergantung kondisi rumah sakitnya apa segala. Kalau gue nggak mungkin untuk itu kan, bahaya keluar ke situ kan. Ayo ada pertanyaan lagi. Keterangannya berarti bahaya ya, tanpa indikasi atau rasa klinis. Lebih bahaya. Gue kalau nggak disuruh dari Jakarta swab gitu, mungkin udah parah baru ketahuan kan, atau terlambat saya kasih tahu. Terlambat ya. Iya. Ayo nanya yuk. Oke. Lanjut. Nona nanya tuh Ayu. Yuk, gue nanya dong yuk. Nah, yuk, kalau kita ini kan yang ya merasa sehat, nggak ada apa-apa gitu, nggak tahu tiba-tiba ternyata kita OTG. Nah, kita bisa langsung swab aja atau nyari oximeter apa gimana yuk harusnya ya yuk? Dia namanya swab langsung. Yang paling bagus ada swab langsung.
Oh gitu. Gue takutnya kayak happy hipoksia gitu kan, kayak Wery gitu. Nggak tahu ternyata kita oksigennya kurang apa gimana gitu loh. Apa pakai itu oximeter? Saya sendiri di rumah kok bisa masih baik, tapi kita curiga. Misalnya gini, kita nih kok begitu kita lihat 2 minggu ke belakang, lo kok nggak tahunya kok gue waktu itu dengar sih itu mantan COVID ya, atau enggak dia lagi COVID ya, sekarang lo langsung swab aja gitu loh. Kalau gue bilang gitu, nggak usah rapid ya, mendingan kalau gue bilang. Tapi tahu hari keberapanya gimana yuk? Nah, gini aja, kalau lo kan misalnya ngeliat, gue baru ketemu sama mereka tuh misalnya seminggu yang lalu gitu kan. Pokoknya lo hitung dari 7 hari setelah ketemu sama orang itu, kena lo pasti udah positif. Gitu. Bukan dari simptomnya aja sih yuk. Simptom. Karena orang tanpa gejala dia pikir dia cuma masuk angin biasa, dia minum biogesik. Karena dia bilang dikerokin sembuh gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu kan bisa. Ya, kayak Wery itu OTG tanpa sama sekali ada gejala. Iya. Gue untungnya gue dibekalin oximetri ya. Walaupun harganya mungkin nggak terlalu mahal kalau mau beli itu. Tapi katanya kalau di handphone Android ada ininya tuh toolsnya bisa pakai. Nah itu nggak akurat. Nggak akurat ya? Nggak akurat, mendingan lo beli gitu nggak mahal. Icuk punya tuh. Kayak gitu tuh. Tapi gue nggak yakin juga keakuratannya buatan Cina. Mana sih? Wery waktu pas itu di rumah sakit ada itu nggak pakai treatment dijemur matahari apa gitu nggak, Wer? Keluar gitu apa enggak? Enggak. Dia mau bandel. Itu pengaruh nggak sih yuk? Kan Kalau vitamin D matahari? aja. Soalnya ponakanku ada yang kena, dia tiap pagi harus itu di rumah sakit. Harus ada acara jemur-jemur gitu. Untuk rumah sakit yang kita tempati atau Wery tempati waktu itu rumah sakit khusus COVID nggak semuanya. Kalau rumah sakit bukan khusus COVID ya nggak bisa dong Wery tiba-tiba bisa nularin seluruh pasien. Kalau misalnya kayak di Wisma Atlet itu kan semuanya COVID. Nah itu bisa. Atau rumah sakit yang emang khusus COVID. Ya kalau rumah sakit yang tidak khusus COVID ya nggak bisa. Itu. Gua aja nggak boleh keluar ruangan aja nggak boleh. Tapi si Bimo supir gue itu seminggu tuh nemenin gue tidur tuh. Waduh, nggak kena ya? Alhamdulillah nggak kena dia. Jadi daya tahan tubuhnya dia bagus. Iya. Padahal mijetin gue kadang-kadang gitu kan. Cuma emang dia pakai maskernya masker yang ketat gitu. Dia jadi kasih vitamin. Emang gimana pun juga kalau bisa kita mau ke tempat-tempat yang nggak bagus atau rapat atau apa kebanyakan ruang tertutup, mendingan yang nggak usah pakai masker gimana pun juga masker medis paling bagus. Itu aja. Masker medis tuh yang sekali buang itu ya yuk? Yes, yang sensi. Yang hijau itu ya? Hijau itu ya? Hijau, biru, putih ada. Kalau kain kurang ya yuk ya? Ayo, kalau yang kain itu kan mesti diganti tiap 4 jam kan? Tetap mau ganti 4 jam kayak mau apa tetap gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita kayak tadi tuh Wery itu ceritakan dia rapat di satu ruangan, AC-nya ngenteng-ngenteng, terus kita kan suka ngap kan, kita buka dikit, nah itu loh yang itu yang bahaya kan yang kayak gitu. Iya, bahaya di situ. Apalagi kan ngobrol, ketemu Wery sebelahnya, mungkin pas dia lagi ngobrol itu dia kan masuk itu masker. Yang hijau itu loh. Yuk, tadi mau nanya yuk. Tadi kan kita katanya belum ada obatnya ya. Terus kan katanya sekarang mau ada, katanya vaksinnya katanya sudah mau ada. Itu kan tadi dibilang nggak ada obatnya, terus kemudian jadi ada vaksinnya. Sebetulnya itu kita perlu apa enggak vaksin itu gitu? Vaksin itu perlu gini loh. Tapi kalau kita divaksin bukan artinya terus kita nggak bisa sakit loh ya. Vaksin itu hanya pencegahan. Misalnya gini, kalau kita sakit pun kita nggak akan jadi parah gitu aja. Gitu. Kan mungkin kayak yang misalnya kalau waktu kecil-kecil kita suka divaksinasi segala macam, itu kan kita jadi kebal sama penyakit kan, ya kan? Kebal salah, bukan kebal. Kita hanya nggak bisa gampang kena gitu aja. Kayak gini aja kalau kenapa kita kalau mau umroh atau haji kita mesti itu kan imunisasi. Iya. Aku di Halim itu katanya meningitis sama asma flu influenza. Sama influenza sama meningitis itu kan di sana. Jadi gini, vaksin itu bukan artinya kita kebal atau tidak bisa sakit, enggak gitu. Tapi kita hanya mencegah sebenarnya penyakitnya nggak jadi parah aja kalau kita kena. Jadi itu ada batas waktunya. Berapa lama kira-kira yuk? Nah kalau gini loh,
kalau yang ada sekarang tuh kan ada imunisasi influenza ya, itu mencegah hanya 1 tahun. Itu. Nah, satu lagi ada namanya imunisasi untuk bronchopneumonia. Itu untuk pencegahan 5 tahun. Tapi nih, teman-teman ya, sekarang kan banyak nih orang-orang berburu-buru, gue imunisasi, gue vaksin vaksin influenza atau vaksin untuk BP, untuk bronchopneumonia gitu kan. Mereka berpikir bahwa kalau gue udah imunisasi 2 ini nggak akan kena COVID gitu, atau itu salah karena itu virusnya beda, jadi nggak ada nyambungnya, itu aja. Karena sekarang tuh banyak banget juga yang nanya sama gue, Dok gimana kalau kita imunisasi ini aja, ini kayak gitu tadi, itu enggak lah, itu nggak ada gunanya gitu. Itu tapi aja. nanti imunisasi COVID pun juga tidak menjamin kita kuat lebih gitu ya, tidak menjamin untuk kita tidak sakit juga berarti gitu ya, walaupun kita sudah imunisasi COVID juga ya. Ya kalau misalnya kita sakit, jadi nggak parah itu aja deh, itu istilahnya gitu aja. Yuk, jadi oximetry itu akurat nggak sih yuk? Oximetry yang kita di tangan itu, kalau kita makainya bener ya akurat. Yang beli itu loh, yang beli, yang masukin di tangan itu, ya? Itu akurat ya? Oh, itu bisa dilihat dari situ ya? Setelah lo sembuh, sekarang kan bisa dikatakan udah negatif ya. Yang lo rasain apa? Ada sesuatu nggak lo jadi tambah cepet capek apa gimana? Terus kan lo juga punya penyakit bawaan ya mungkin hepatitis, diabetes. Ya lo diabetes kan? Hasil diabetes lo gimana setelah lo juga sakit setelah sembuh gini? Kalau badan rasanya biasa aja. Cuma tadi itu diabetes gue tuh jadi naik gara-gara gue makan, gue lepas aja semuanya gitu kan. Karena waktu di rumah sakit tuh kan yang penting badan gue bisa fit gitu kan. Jangan sampai nggak makan gitu. Dokternya bilang udah hajar aja, mau apa ini jangan sampai nggak makan gitu. Intinya gitu. Nah, sekarang jadi, lagi di sekarang lo biasa aja. Biasa aja. Gue kemarin main golf juga, golf seharian gitu. Gak masalah. Jadi lo karena intinya diabetes, penyakit bawaan lo tuh karena waktu lo sakit lo hajar semuanya aja kan? Iya. Padahal waktu sebelum masih isolasi mandiri aja minggu pertama itu paling 150, 160 gitu kan di pagi-pagi gitu kan. Pernah 145 gitu. Nah, ini nih yuk mungkin kalau mau dikoreksi ya. Terakhir sebelum gue berangkat kan gue kontrol aja dokter paru gue kan di Surabaya kan dokter. Jadi dibilang gini, Bapak nanti 2-3 bulan ke depan Bapak sih aman juga. Kenapa gitu dok? Jadi gini, Bapak tuh udah punya antibodi yang ada yang timbul karena Bapak udah terserang virus COVID gitu kan. Terus nanti setelah 3 bulan ya Bapak jadi orang biasa lagi, ya Bapak harus hati-hati. Gimana caranya numbuhkan itu antibodi yang ini? Nggak bisa, Bapak harus sakit dulu. Gitu. Jadi antibodi itu timbul karena kita kena gitu kan. Jadi mungkin kalau dengar isu yang herd immunity gitu mungkin kayak gitu ya ininya ya. Nah, jadi tapi tadi gue diskus sama dokter ini juga ya sebenarnya itu pesimisnya 3 bulan lah, 2-3 bulan. Tapi sebenarnya secara teoritis 6 bulan di badan kita ada antibodi. Tapi tadi bilang ada dokter yang ini memang bisa kena, tapi tinggal gimana sih antibodi kita ini bisa mengantisipasi itu gitu. Karena udah ibaratnya gini lah, tentara itu kan ada serangan gitu kan, terus tentara disiapin buat melawan, setelah itu dia keluar ngelawan kan, dan dia menang. Terus dia jaga-jaga kan, kalau nggak ada serangan lama-lama dia nggak latihan lagi, lama-lama tidur dia kan. Nah itulah selesai 6 bulan kan. Kira-kira logikanya kayak begitu, benar nggak yuk? Iya, itu sama dengan kalau kita penyakit biasa tuh kayak tipes. Kalau kita habis penyakit tipes, itu kan pasti titer kita tuh IgG-nya tuh pasti masih ada terus tuh. Ya kan? IgG-nya 6 bulan kan kalau salah. Nah. Sama dengan penyakit COVID juga gitu. Selama 6 bulan itu akan IgG-nya kalau kita periksa dengan rapid yang ada IgM itu selama 6 bulan IgG-nya akan pasti reaktif tuh. Pasti reaktif. Ya. Jadi setelah 6 bulan baru. Makanya bagusnya tadi pertanyaan rapid yang kayak apa yang bagus, mungkin yang bilang juga kan yang ada IgG sama IgM, jadi kita bisa kontrol kan. Kalau IgG yang tinggi daripada yang pakai reagen itu
lebih mahal. Sulfit, kalau gue bisa lihat nih, oximetri kayak gini, terus kita bisa, mungkin Wedi juga tahu, entah bisa jempol, entah kita masukin ke sini. Terus kita jarum ya? Enggak lah. Enggak pakai jarum, cuma dijepit aja. Biasa dijepit kan? Dijepit, gitu aja. Nanti itu akan ada kenaikan nih kayak gini nih. Saturasi gue 99, terus nadi gue 90-an gitu kan. Nah itu aja. Itu bisa kelihatan dari situ aja. Kita periksa di situ gitu loh. Nah ini. Itu lagi tips dari gue nih. Jadi anak gue balik-balik pesan ya. Pak, Papa jangan denial ya. Apa sih? Jangan menyangkal. Gue kan disuruh cek itu tiap pagi. Akhirnya gue lapor ke ini kan, ke dokter kan. Kadang-kadang gue cari tuh, dia turun naik, gue cari yang pas bagus dulu, gue potret, gue kirim ke dokter kan. Padahal dia bergerak tuh kadang 94, 93, terus pas naik 95 gue potret gitu kan. Ya itu nanti fatal gitu buat kita sendiri gitu kan. Dan sama, enggak, gue nggak apa-apa, gue sehat kok. Nah ini butuh satu ini ya, apa namanya, pemahaman kita. Ini kejadian ya, di tempat gue di Surabaya, di region gue tuh, awalnya banyak yang rapidnya positif, reaktif. Kenapa? Gue ngecek tuh, di Vena gitu kan. Sementara di region tempat gue sekarang nih, ngeceknya masih pakai pakai kapiler, gitu kan. Jadi rapor di tempatnya juga gitu. Nah rapor tempat gue udah merah duluan gitu di awal. Sempat gue ditegur kan, ini kenapa sih kok gini? Ya Pak, hasil tesnya kayak begitu kok. Terus sampai dokter gue tuh bilang, Pak gimana Pak, apa kita rubah ininya? Enggak, jangan, ini masalah nyawa, mau jelek-jelek, jangan kita bagus-bagusin gitu kan. Nah, setelah berjalannya waktu, tempat lain mulai meledak tuh kan, di Makassar, di Medan, di Palembang, Semarang, pada nutupin kantor kan. Gue sampai detik ini, sampai gue pindah, yang namanya kantor gue Jagir 12 lantai itu kagak ada gue tutup kan, dan nggak ada orang tertular di situ. Orang tertularnya semua di rumah. Kenapa? Gue bikin sistem kan, orang yang WFO sama WFH, gue bagi kan dibagi dua. Nah, orang yang mau WFH, habis dia kerja, itu sebelum dia pulang kerja di rumah, dia gue rapid semuanya. Dan orang yang dari kerja di luar, di rumah, mau masuk WFO, gilirannya dia, itu gue rapid juga, gitu kan. Ya dapatlah orang-orang yang ini nih, yang rapidnya positif gitu kan, langsung gue swab gitu kan. Sehingga gue bisa tahu kan, orang ini kenanya di mana. Dan memang kebanyakan itu kenanya di luar, di WFH, dan itu orang-orang yang memang kelasnya kelas bawah gitu, disuruh tinggal di rumah pasti susah. Kalau kita nih, istilahnya gue orang Pertamina, paling jelek kalau karyawan organiknya kan pasti rumahnya tuh ada, kalau nggak dia ngekos di tempat yang bagus, kalau nggak rumahnya ada tempat tidurnya, ada ruang tamunya, ada dapurnya, ruang makan apa segala. Kalau ada Netflix. Ada Netflix, ada ini. Kalau orang-orang ada drakor. Nah, yang banyak kena itu justru ini, cleaning service, satpam, supir-supir gitu. Yang tinggalnya kita nggak tahu gitu. Gitu. Nah. Karena rumah mereka kecil, mereka sudah betah di rumah doang kan, mereka nggak bisa, apalagi dengan lingkungan mereka yang dempet-dempet segala macam rumah yang lain cuma satu gang gitu otomatis. Iya. Gitu. Di tempatku Pasar Sampurna itu ya. Bawah. Nah jadi apa namanya? Akhirnya sekarang tempat gue nih, region gue Surabaya itu jadi ini orang semua nanya acuannya dari tempat gue gitu kan, ini gimana. Jadi artinya kita jangan menyangkal lah gitu kan, jangan pengen supaya rapornya kelihatan bagus, angkanya jadi bagus, tapi ternyata ini kan mainan nyawa gitu kan. Jangan, ini gue masih mau mendain di Jakarta nih, kalau mereka masih rapidnya pakai dan angkanya bagus, cuma sedikit yang kena, cuma gue takutnya ini kayak gunung es gitu kan. Jadi intinya gitu teman-teman, jangan inilah apa namanya, kita harus jujur sama diri kita sendiri. Dan susahnya teman-teman yang ya istilahnya harus kontrol sendiri nih kan. Tadi acuannya apa? Ayo cuma bilang acuannya kalau badan rasa nggak enak, ketemu orang apa segala gitu. Ya kalau mau benar ya itu tadi berkala gitu kan. Orang-orang BUMN rata-rata 2 minggu sekali mereka rapid. Orang BRI atau orang BNI. Cuman kan kadang-kadang bentuk biaya kok harus 2 minggu sekali rapid. Nah itu dia makanya. Jadi kita itu aja, ambil itu aja gitu. Yang dirawat apa segala gitu, itu cost-nya tuh biayanya tuh sudah sekitar 200 jutaan kan? Mahal itu. Ya, makanya orang-orang tuh sembarangan, terus pemerintah jadi korban kan, jadi makanya anggarannya juga nggak ini, karena mahal.
Mahal. COVID itu mahal. Kalau swasta rawat sendiri di rumah sakit swasta lain ceritanya. Tapi kalau orang-orang di bawah gitu kena, pemerintah ngeluarin duit sekitar segitu 200-300 juta. Dan mereka